Mau kaya? Mau kaya? Mau sukses? Mau berhasil? Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita sukses, kaya, berkah, manfaat, maslahat, adalah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, itu adalah perintah buat kita. Itu adalah akhlak yang baik buat kita. Inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling bagus akhlaknya, paling baik budi pekertinya, paling baik suri tauladannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, yang paling bagus akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, sholawatnya. Beb, saya punya duit banyak tapi nggak berkah hidup saya, buat apaan? Ya, kaya tapi sakit mulu, enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Sakit tapi rumah tangganya sehat, kaya tapi rumah tangganya kacau balau, enak nggak? Berantem mulu, enak nggak? Kaya, duitnya banyak, sehat tapi anaknya durhaka sama orang tua, mau apa kagak? Mau apa kagak? Nggak mau. Jangan. Ini saya salut sama panitia, lebih khususnya saudara Wahyu. Dia Beb ngadain acara maulid, Beb lama nggak buat acara besar Beb di kampung saya. Datang ke rumah, silaturahmi ke rumah, bahkan beliau pengen ngundang habaib-habaib yang banyak. Anak ngomong, ente punya duit berapa? Bener apa benar? Mau ngundang habaib 100 orang. Emang ini punya duit berapa begitu? Ya Allah ya Rabbi, saking pengen dihadir kampungnya, biar meriah, biar didatengin dzurriyyatnya Nabi Muhammad, biar didatengin oleh anak cucunya Nabi, dzurriyyatun Nabi, ahlu baiti Rasulullah, insya Allah berkah. Kaum tersebut kalau ada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah berkah. Al Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, ya, beliau kalau berdakwah ke suatu daerah, nanya sama orang situ, entah RT-nya, RW-nya, ada nggak di sini ahlu baiti Rasulullah? Ada nggak di sini kampung ini? Ada nggak ahlu baiti Rasulullah? Di sini kampung ada dzurriyyatun Nabi apa nggak? Ada anak cucunya Nabi nggak di kampung ini? Kalau ada anak cucunya Nabi, beliau mau singgah di situ dan mau istirahat serta nginep di situ. Tapi kalau nggak ada, beliau cepat-cepat pulang dari kampung tersebut. Nggak mau. Kenapa? Selama ada dzurriyyatun Nabi di kampung itu, insya Allah malah musibah bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal dijauhkan, insya Allah. Ini datang silaturahmi, sowan ke Habib, datang pengen buat acara besar, alhamdulillah terlaksana meskipun tadi sore hujan. Benar apa benar? Ya, itu hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tempatnya acaranya adem. Biar adem. Kenapa? Karena tempatnya nggak muat. Tempatnya nggak mohon maaf, tempatnya nggak muat. Ya, jadi datang sama Habib, silaturahmi ke Habib, ya, sawat ke Habib, pengen buat acara maulid dan acara kedua orang tuanya. Ini yatim piatu, meskipun sudah dewasa ya, ukurannya yatim piatu, ya, Ananda Wahyu. Ini sebagai baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Makanya idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak cucu Adam sudah meninggal, sudah wafat, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inqata'a amaluhu, semuanya amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal yang enggak terputus. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah.
sedekah yang jariah, sedekah yang terus-menerus mengalir, ngajarin sama anaknya, itu sedekah jariah. Selama anaknya ngamalin sholat, selama anaknya ngamalin puasa, selama anaknya ngamalin sedekah, selama anaknya berbuat sama orang baik, insya Allah jadi amal berjariah dari orang tuanya yang diturunkan kepada anak-anaknya. Bukan hanya uang sedekah itu, senyum itu sedekah juga. Senyum itu sedekah, amal jariah ini penting, ini berlanjut terus. Sedekah kepada kedua orang tuanya diniatkan kepada almarhum dan almarhumah, ayahandanya dan ibunya. Insya Allah sampai acara ini disampaikan kepada kedua orang tuanya yang sudah menjadi ahli kubur, insya Allah pahalanya nyampai kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu sedekah jariah yang terus mengalir, yang nggak ada habis-habisnya. Ya, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji, kita ajarkan ilmu agama, kita ajarkan akhlak, kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan keistiqomahan, kita ajarkan hal-hal yang baik semuanya. Dengan ilmu tersebut kalian amalkan ilmu, terus kalian ajarkan kepada murid kalian, anak kalian, murid kalian, anak kalian. Itu multi level marketing yang nggak ada habis-habisnya. Ilmu yang manfaat, meskipun bisa ngajarin ikra doang, ajarin. Meskipun bisa ngajarin alif ba ta aja gak apa-apa, ajarin. Insya Allah dia bisa membaca Al-Fatihah setiap hari, dia bacakan sholat 5 waktu. Itu amal jariah, itu ilmu yang bermanfaat, terus mengalir pahalanya kepada yang mengajarkan. Betul lah, betul. Benar apa benar? Enak, ditinggal mati pahalanya terus ngalir, pahalanya terus ngalir. Kalau memiliki ilmu yang bermanfaat, misalnya Habib ya meninggal, Habib punya murid banyak, punya anak banyak, misalnya ngajarin begini, akhlaknya begini, hukumnya begini, ilmu agamanya begini, ini halal, ini haram. Meninggal, ilmu yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, kepada anak-anak saya, itu menjadi pahala buat saya. Multi level marketing, ilmu yang bermanfaat. Benar apa benar? Betul lah, betul. Kalau sudah ilmu bermanfaat begitu enak. Makanya Rasulullah ilmunya paling manfaat. Rasulullah punya murid sahabat, sahabat punya murid tabiin, tabiin punya murid tabiin, tabiin ila yaumina hadza, sampai sekarang ini semuanya bersumber bermuara kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada habis-habisnya pahalanya Rasul, enggak ada habis-habisnya pahala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Habibullah, perbanyak salawat kepada hal-hal yang baik ya. Dan yang ketiga, wawaladun soleh yatula, punya anak yang soleh. Harapan orang tua kalau sudah tua, sudah agak kuat ngapa-ngapain, dia selonjor sedikit, encok sebelah kanan, ya, encok sebelah kiri, nengok sedikit terlalu keras, takut tulangnya patah. Bener apa benar? Betul lah, betul. Ya, ya Allah, harapan orang tua yang udah tua, yang udah makan nasi sama bubur nggak ada rasanya. Ya, makan jagung susah, giginya bisa merotoli, giginya bisa patah. Harapan orang tua yang udah tua mengharapkan kepada anak-anaknya memiliki anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kepada almarhum dan almarhumah, ibundanya dan ayahandanya. Benar apa benar? Betul lah, betul. Dulu Allah yarham ibunda Habib dulu waktu meninggal, kita minta doa sama orang tuanya, ya Umi doain kita kaya, banyak hartanya. Nggak mau, yang penting berkah, berkah, maslahat, manfaat. Nggak mau doain kaya, kan itu gampang, kaya insya Allah. Enggak, yang penting soleh, berkah, manfaat. Doa orang tua itu seperti itu. Apa gunanya berapa banyak orang kaya sekarang menjadikan orang tua sebagai pembantunya? Benar apa benar? Betul lah, betul.
Mudah-mudahan kaya anaknya menganggap orang tuanya sebagai pembantunya, sebagai orang yang melayan dia, suruh begini suruh begitu. Kenapa? Merasa kaya, merasa orang tuanya numpang di rumah anaknya, udah diperlakukan seperti itu. Kalau kalian mau sukses kaya raya, jadikan orang tua kalian seperti raja dan ratu buat kalian. Insya Allah rezeki kalian bak ratu dan raja. Insya Allah. Berapa banyak? Berapa banyak? Orang tua kita menjadi orang tua kita itu menjadi sumber keberkahan buat kita. Dua aja kalau mau jadi walinya Allah. Kalau mau jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, dua aja yang diperlukan. Apa itu? Bakti sama orang tua, sama bakti sama guru. Wali, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada guru. Insya Allah bakal sukses, insya Allah bakal baik, insya Allah bakal selamat, insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Oh, kalau diceritakan cerita tentang anak bakti kepada orang tua, banyak dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bakti sama orang tua, yang durhaka sama orang tua, semuanya ada ganjarannya masing-masing. Makanya kalau mau sukses, kalau mau berkah, kalau mau baik, semuanya ikutin guru kalian, ikutin orang tua kalian. Jangan anak sekarang kan luar biasa, lebih mendengarkan kata pacarnya daripada orang tuanya. Benar apa benar? Betul apa betul? Benar apa benar? Betul apa betul? Makanya pacaran itu penyakit. Mudah-mudahan yang pacaran putus aja dah. Mudah-mudahan yang pacaran putus aja dah. Yang serius mau menikah. Beb, saya nggak pacaran, Beb, tapi saya jomblo terus, Beb. Jombloan dan jomblowati, Beb. Nggak laku-laku, Beb. Gimana, Beb? Insya Allah yang jombloan, jomblowati karena menunggu halal, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodohnya gampang, yang soleh mendapat yang soleha, yang soleha mendapatkan yang soleh. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jangan pernah bosan ya, makanya jangan pernah bosan ngaji ya. Kadang-kadang ada jodoh itu macam-macam, ketemu di majelis jodoh, betul. Ketemu di Metro Mini jodoh, betul. Ketemu di Indomaret jodoh ya, ketemu di mana, di warung kopi jodoh. Namanya jodoh sebuah misteri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu? Nggak usah takut. Beb, usia saya sudah 35, Beb, usia saya sudah 40, Beb, usia saya sudah 45, Beb, usia saya 50 tahun, Beb, tapi belum datang juga jodoh saya. Jodoh saya belum datang juga, gimana, Beb? Kalau seandainya nggak datang jodoh kalian semuanya, nanti bakal dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting menjaga akhlaknya, menjaga untuk halalnya, menjaga untuk baiknya, menjaga untuk keberkahannya, menjaga kehormatannya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ya, pengumuman